Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Yunika Alfianingsih, dosen tetap pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Barat. Video ini disajikan dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Video ini merupakan praktik micro-teaching dalam mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas awal yang diberikan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib prodi serta prasyarat bagi mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi. Mata kuliah ini bertujuan memberikan landasan konseptual dan praktis dalam membelajarkan bahasa dan sastra Indonesia pada peserta didik di kelas awal sekolah dasar. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mencakup kemampuan mahasiswa dalam menunjukkan tanggung jawab profesional, menerapkan pemikiran logis dan inovatif dalam praktik pembelajaran, serta menguasai dan menerapkan konsep bahasa dan sastra Indonesia di kelas awal secara etis dan saintifik. Sub CPMK pada mata kuliah ini meliputi mahasiswa mampu menafsirkan urgensi literasi di kelas awal, menguraikan membaca dan menulis permulaan, melakukan pemodelan membaca dan menulis, membuat media literasi di kelas awal, serta merancang cara mendukung dan mengembangkan keterampilan membaca dan menulis di kelas awal. Sementara itu, materi yang dibahas meliputi urgensi literasi di kelas awal, membaca dan menulis permulaan, pemodelan membaca dan menulis, media literasi di kelas awal, menciptakan kelas yang literat, serta merancang dan melaksanakan praktik pembelajaran bahasa Indonesia di kelas awal. Secara umum, metode yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu kooperatif, kolaboratif, problem-based learning, dan project-based learning. Adapun media pembelajaran yang digunakan meliputi Salindia atau PowerPoint, media literasi, video-video pembelajaran, artikel ilmiah, handout, dan lembar kerja analisis. Materi pada mata kuliah ini disusun berdasarkan sumber-sumber terpercaya, antara lain USAID Indonesia tahun 2014, pembelajaran literasi kelas awal SD MI di LPTK. Faiza dan kawan-kawan tahun 2016, panduan gerakan literasi sekolah di sekolah dasar. USAID Indonesia tahun 2015, buku sumber dosen LPTK, pembelajaran literasi di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, serta Afrianingsih dan Setiawati tahun 2022, kalender cerita digital bermuatan nilai kearifan lokal. Kriteria penilaian yang diterapkan dalam mata kuliah ini menggunakan ketetapan yang diputuskan di FKIP Unukalbar, yaitu kehadiran 10%, tugas terstruktur 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Penilaian dilakukan dengan menggunakan rubrik penilaian secara terukur, serta mengedepankan proses berpikir dan kreativitas mahasiswa. Micro-teaching ini difokuskan pada sub CPMK, mahasiswa mampu membuat media literasi di kelas awal pada pertemuan ke-6. Dengan indikatornya, mahasiswa mampu menelaah peranan media literasi bagi peserta didik di kelas awal dengan topik utama yaitu media literasi di kelas awal, meliputi subtopik, pengertian dan pentingnya media literasi, dan jenis-jenis media literasi. Baiklah, selanjutnya mari kita simak praktik micro-teaching mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas awal dengan fokus materi media literasi di kelas awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Apa kabar? Alhamdulillah, semangat ya dari suara baiknya tadi. Kedengaran sekali kalau hari ini sudah bersiap untuk mengikuti perkuliahan apa? Pembelajaran bahasa dan sastra di kelas awal. Dulu waktu kecil suka baca, suka membaca. Nah, apa media bacaan yang paling kalian ingat saat belajar waktu kecil? Saya paling ingat buku bergambar tentang hewan karena gambarnya lucu dan berwarna-warni. Oke, berarti suka buku bergambar ya? Siapa yang membelikan buku bergambarnya? Ibu. Ibu, berarti orang tuanya sangat perhatian ya dengan anaknya terkait dengan literasi. Kemudian, siapa lagi yang masih ingat saat kecil dulu belajar membacanya dengan apa yang kalian ingat? Silakan. Oke, di dinding rumah. Diletakkan di mana itu? Oh, di dalam kamar. Oke, baik. Ada lagi yang masih ingat? Oke, silakan. Buku pelajaran. Buku pelajaran apa? Banyak. Kayak apa contohnya? Bahasa Indonesia. Apa yang paling disenangi di situ? Oke, baik. Terima kasih. Nah, ternyata ketika kecil kalian menyukai hal-hal yang ada gambarnya. Lalu mengapa sih anak lebih cepat mengingat informasi dari gambar atau video dibanding dari teks tertulis? Ya, silakan. Sebutkan nama. Saya lupa ya tadi. Ya, silakan Marini. Lebih mudah untuk lebih mudah dipahami, lebih menarik. Karena apa? Karena memang dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu cenderung mengingat sesuatu yang menarik. Sehingga ketika itu divisualisasikan dalam bentuk gambar, kita cenderung untuk menyukai. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Dari visualisasinya, apa yang bisa kalian dapatkan? Roket. Cerita di dalamnya tentang astronot, luar angkasa, betul. Kira-kira tertarik nggak untuk anak-anak membelinya? Tertarik, Bu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa media gambar atau sesuatu yang divisualisasikan ternyata memang menarik perhatian anak. Nah, baik, hari ini pembelajaran kita adalah mengenai media literasi di kelas awal. Apa tujuannya? Jadi khusus untuk pertemuan kita yang ke-6 ini, sebelum pada minggu ke-7, seperti yang sudah saya sampaikan dalam kontrak perkuliahan, kalian akan membuat media literasi. Jadi sebelum kalian membuat media literasi untuk kegiatan kelompok, maka hari ini bersama dengan kelompoknya masing-masing, kalian akan menelaah terlebih dulu tentang media literasi apa saja yang bisa kita buatkan atau kita hadirkan di sekolah dasar khususnya di kelas awal. Apa sih pentingnya media literasi? Apa? Ya, silakan sebutkan nama ya. Oke, baik, terima kasih Sekar. Ada yang setuju dengan Sekar bahwa media literasi ini menjadi alat atau bahan di kelas awal? Setuju? Setuju. Selain itu kenapa? Kitab. Karena Ya, silakan. anak-anak itu, Bu, perlu hal yang menarik, Bu. Ketika belajar menggunakan media, mereka akan terfokus pada medianya. Dan ketika tidak menggunakan media, mereka akan terpecah fokusnya itu, Bu. Oke, baik, terima kasih. Ramli ya? Ya, Ibu. Baik. Kata Ramli tadi untuk menjaga fokus. Setuju? Setuju. Ya, karena memang dalam beberapa penelitian itu menyatakan rentang fokus
siswa di kelas awal itu kisaran 10 sampai 15, ada juga yang menyatakan 12, 10 sampai 12 atau 18 menit. Kalau bahasa Indonesia di kelas awal berapa lama? 1 jam. 30 menit atau 35 ya? Ya. Sehingga ketika kamu di dalam kelas tidak menghadirkan media, oke, 10 menit anak-anak bisa fokus. Sisanya, apalagi anak kelas awal, kalian harus bersiap dengan kondisi mereka yang kehilangan fokus bukan karena merekanya, tapi memang dalam usia yang memang rentang fokusnya perlu diperhatikan. Oke, nah ini akan saya tekankan kembali apa pentingnya media literasi. Yang pertama adalah memperkuat budaya literasi sejak kelas awal. Ya, katanya kan kita sekarang sedang menggerakkan program literasi, maka program literasi ini kita dukung sejak siswa di kelas awal. Kemudian yang kedua, pemahaman dan keterampilan awal berbahasa. ya, yang kedua mendorong pemahaman dan keterampilan awal berbahasa. Tadi masih ingat ya, ada buku yang judulnya tadi apa? Astronot ya tadi ya. Menarik? Menarik. Ketika ditampilkan kepada anak akan mulai tertarik dulu. Sebelum dia menyukai, dia tertarik dulu. Kemudian dia akan membuka halaman per halaman. Dan ketika ceritanya juga disajikan dengan cara yang menarik, diiringi gambar-gambar, maka mampu mendorong pemahaman dan keterampilan awal berbahasa. Karena dengan membaca kita menambah apa? Wawasan, terutama kosakata kita ya. Oke. Nah, kenapa saya ingin tekankan ini juga kepada kalian? Kenapa media literasi itu penting? Karena kemampuan berbahasa di kelas awal itu akan berkaitan dengan kemampuannya nanti secara berbahasa di kelas tinggi. Di awal pertemuan kita sudah menyebutkan 4 keterampilan berbahasa. Apa saja 4 keterampilan berbahasa? Mengingat, berbicara, kemudian menulis, membaca dan menulis. Ya, kita perlu mengingat itu ya, dasar dari keterampilan berbahasa. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa jenis media literasi. Nah, sekarang saya ingin perlihatkan dengan kalian yang ada di depan meja saya ini. Kira-kira apa yang saya bawa? media, Iya, ada yang nyebut big book. Ya, karena terbaca ya. Terbaca. Nah, ini adalah big book, seperti apa jenis media literasi big book yang pertama. Nah, apa itu big book? Big book adalah buku bacaan yang memiliki ukuran, tulisan, dan gambar yang besar. Ukurannya bisa seperti ini. Ini ya ukuran apa ini? A3, bisa juga A4 seperti ini. Kemudian A5 dalam versi yang lebih kecil dan bahkan bisa seukuran koran. Nah, kapan kita menggunakan A3, A4, A5 dan ukuran koran itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada kalender, cerita. Sampul ini apa yang bisa dideskripsikan atau digambarkan? Ceritanya akan bercerita tentang apa nih kalender ceritanya? liburan, Liburan kemana kira-kira? Ke gunung, ke hutan, ke pantai ya. Jadi ini adalah contoh kalender cerita berbasis kearifan lokal yang saya kembangkan sendiri melalui penelitian. Kenapa sampulnya dibuat seperti ini? Tadi sesuai dengan karakteristiknya kan? Katanya sampulnya harus sesuai dengan isi di dalamnya ya. iya, Tadi kan sudah menebak, ada yang liburan, ada yang ke gunung, ada lebahnya. Ya, maka aspek gambar yang saya pilih juga harus menyesuaikan untuk anak di kelas awal. Nah, coba kita lihat judul dari ceritanya.
Kebaca nggak kalau yang belakang? Enggak ya. Apa judulnya? Silebah Mungil Halut. Jadi ceritanya tentang lebah dengan tokoh anak sekolah dasar yang sedang pergi liburan ke kampung halaman ayahnya. Iya. Nah, di sini tadi katanya kalian bercerita kan kegiatannya per hari ya. Ya, Nah, di dalamnya itu terdiri atas beberapa kegiatan. Nah, ini saya rancang sampai dengan hari Jumat. Jadi Senin hingga Jumat dengan aktivitas yang berbeda. Hari pertama saya menekankan kepada anak-anak untuk membaca cerita. Setiap kegiatan di dalam cerita ini yang saya kembangkan berbasis kearifan lokal, itu ceritanya saya angkat dari Madu Kelulut yang memang sedang tren pada saat 2022 karena saat itu masih ada COVID ya. Madu itu sangat dicari sehingga saya mencoba mengembangkan madu apa yang juga kalau didengar oleh anak itu kayak lucu gitu ya. Kelulut itu kan lucu ya kedengarannya. Jadi saya angkatlah kelulut di dalam cerita. Hari pertama tadi ceritanya, hari kedua aktivitas-aktivitasnya. Dari hari pertama sampai hari kelima, aktivitasnya itu berbeda, tetapi masih berpusat pada cerita hari ke-1. Iya. Itu. Bisa dipahami sampai di sini? bisa. Apa saja? Kalau dilihat dari contohnya ini, grafik organizer tuh ciri khasnya seperti apa? Seperti apa? Mind mapping. Iya, apa? Mind mapping. Mind mapping. Mind mapping itu apa sih kalau bahasa Indonesianya? Kita pikir. Peta pikiran. Nah, grafik organizer merupakan grafik apa? Visual yang menampilkan hubungan antara gambar dan tulisan. Isinya tentang apa? Ide, konsep, fakta, dan istilah dalam satu topik. Dan terakhir ada general grafik. Ceritanya apa tuh? Tentang apa? Pohon. Sebelum jadi pohon apa? Biji. Kemudian tumbuh tunasnya. Kemudian tumbuh menjadi pohon. Nah, ini yang namanya general grafik. Berbeda tapi ya dengan diagram siklus tadi ya. Grafik organizer yang sifatnya siklus. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, silakan sebut nama. Nafika Lestari. Mengapa guru perlu menggunakan media literasi yang berbeda-beda di kelas awal? Padahal tujuannya sama-sama untuk meningkatkan minat baca siswa. Oke, ada yang mau ikut menjawab dulu? Ya. Oke, silakan. Mariuni, kemudian Abdullah dan Ramli, silakan. Karena setiap anak itu proses belajar yang berbeda dan berbeda. Jadi menggunakan media yang berbeda dan beragam itu adalah salah satu proses pembelajaran yang efektif. Karena dengan seperti itu akan minat siswa membaca itu lebih meningkat. Oke, baik. Terima kasih, Mario. Lanjut, Abdullah. Supaya tidak bosan, karena kalau cuma satu bosan ya. Oke, baik. Ramli. Jawaban saya juga sama seperti mereka, Bu, kan agar anak-anak itu tidak bosan kan. Di pertemuan pertama kita membawa big book, nah di pertemuan kedua misalnya kita menggantinya dengan kalender cerita biar ada pergantian medianya, Bu. Variasi. Iya, variasi. Baik, terima kasih. Jawaban yang baik sekali disampaikan oleh Mariuni, Abdullah, dan Ramli. Baik, Nafika, saya ingin mempertegas di akhir bahwa betul anak-anak pasti punya gaya belajar yang berbeda-beda. Sehingga kalau hanya satu saja, bisa jadi kita tidak memfasilitasi gaya belajar anak. Nah, baik. Sekarang saatnya diskusi kelompok ya, saling bertukar ide. Saya akan bagikan
lembar kerja analisis. Ya, apa saja yang akan kalian diskusikan bersama dengan teman kelompok selama 60 menit ke depan tentang jenis media literasi, deskripsi umum, analisis kesesuaian, kelebihan dan kekurangan, potensi implementasi, dan refleksi akhir. Diberikan waktu diskusi 20 menit dan setelah selesai akan presentasi masing-masing kelompok, waktunya 6 menit. Baik, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham terkait dengan instruksinya, boleh ditanyakan. Ya, silakan. Dan gunakan sumber-sumber yang bisa diakses untuk menjawab pertanyaannya seperti yang sudah saya bagikan ya. Baik, sudah selesai? Baik, terima kasih. Kalau sudah selesai, gimana kita sepakati dulu dimulai dari kelompok berapa yang presentasi? Oke, kelompok 1 siap. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni media yang kami pilih yakni media Big Book. Untuk deskripsi umumnya, Big Book adalah buku cerita yang berukuran besar, minimal ukurannya itu A3, dengan ilustrasi berwarna dan tulisan yang besar serta jelas. Buku ini biasanya terdiri dari 10-15 halaman dengan isi cerita yang sederhana, kalimat singkat, dan gambar yang mendukung teks. Nah, untuk strategi penggunaannya, yakni Big Book dapat digunakan dalam kegiatan pembuka pagi selama 15 atau 20 menit. Guru membacakan cerita dengan ekspresi dan intonasi, lalu mengajak siswa menebak kelanjutan cerita atau mendiskusikan isi gambar. Setelah itu, siswa diajak menulis ulang cerita, membuat urutan gambar, atau menggambar tokoh favorit. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Risa Risanti dari kelompok 2. Di sini ingin bertanya dengan kelompok 1, yakni jika Big Book digunakan setiap hari, bukankah peserta didik akan cepat bosan dengan model yang sama? Nah, pertanyaan, apa alternatif agar pembelajaran tetap menarik? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan jadi, jika Big Book digunakan setiap hari, bukankah peserta didik akan cepat bosan dengan model yang sama? Apa alternatif agar tetap menarik? Nah, benar, jika digunakan setiap hari, mereka akan bosan. Oleh karena itu, kami menyarankan adanya variasi cerita, interaksi saat membacakan, misalnya siswa menebak kelanjutan cerita, dan melibatkan siswa dalam membuat Big Book versi mereka sendiri. Guru juga bisa menyiapkan lagu atau gerakan terkait isi cerita. Oke, baik. Terima kasih, Rami. Gimana, Risa? Baik, terima kasih. Kemudian, dilanjutkan presentasi dari kelompok 5. Silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan menyampaikan hasil diskusi kami yang beranggota Zulzila Rahima, Aprianti, Anissa Sapitri, dan saya sendiri Nafika Lestari. Jenis media literasi yang ditelaah kami adalah graphic organizer. Media ini paling cocok digunakan untuk siswa kelas 2 atau 3. Alasannya, siswa kelas 2 dan 3 sudah mulai mampu berpikir secara konseptual dan dapat mulai mengorganisasi ide mereka. Hal paling menarik yang kami pelajari, kami menyadari bahwa Go bisa menjadi jembatan antara membaca dan menulis. Go membantu anak memahami bacaan sekaligus menyiapkan ide untuk menulis. Ide awal kelompok untuk pembuatan media sejenis. Kami ingin membuat Go berbentuk peta karakter cerita rakyat Kalimantan Barat dengan ruang untuk menggambar tokoh, mencatat ciri khas dan hubungan antar tokoh. Itu tadi proses diskusi kita mengenai materi hari ini mengenai media literasi di kelas awal.
Mari tepuk tangan dulu untuk kalian. Baik. Apa satu hal baru yang kalian pelajari tentang media literasi hari ini? Baik, Nafika. Satu hal baru yang saya pelajari adalah pentingnya memilih ukuran huruf dan gambar dalam media agar sesuai dengan keterbacaan siswa kelas awal. Baik, siapa lagi? Silakan. Hari ini saya belajar bahwa media literasi yang baik tidak harus mahal, tapi harus kontekstual dan bermakna bagi siswa. Oke, ya, tidak harus mahal ya. Kalian bisa membuatnya dari Kardus. barang bekas, ya, ada kardus tadi ya. Kemudian dari buku gambar. Ya, oke. Ada tes formatif yang bisa kalian akses yang saya kirim di grup ya. Silakan. Boleh diakses. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin memastikan lagi. Media literasi yang baik itu menarik, dengan dunia terus bikin anak tertawa. Nah, jadi tadi kan sudah disebutkan, maka minggu depan silakan masing-masing kelompok dalam kelompok yang sama tentukan satu media literasi yang ingin kalian buat yang tadi menarik, menyenangkan, dekat dengan dunia anak yang bikin anak tertawa. Terima kasih atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Kita berjumpa lagi pada minggu depan seperti yang tadi saya sampaikan. Siapkan satu media literasi bagi masing-masing kelompok dengan membawa bahan pendukungnya. Ini tadi ya, media literasi yang bermakna adalah yang membuat siswa senang dalam belajar. Baik, saya akhiri jumpa kita kali ini. Saya senang sekali karena semuanya bisa terlibat aktif. Saya berharap minggu depan kita juga terus dapat membangun praktik baik pembelajaran supaya kalian menjadi seorang calon guru yang juga menyenangkan bagi anak-anak di kelas awal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya berharap micro teaching yang saya sajikan tadi dapat menggambarkan kompetensi pedagogik dan komitmen yang saya terapkan dalam membimbing mahasiswa menjadi calon guru yang dapat membuat pembelajaran bahasa Indonesia menjadi menyenangkan, relevan, bermakna, dan peka terhadap kebutuhan pembelajaran peserta didik di kelas awal. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.